Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik para jamaah dan teman-teman santri yang dimuliakan Allah, sebelum saya mengaji kitab Ihya Ulumuddin, saya ingin bercerita sedikit. Jadi pada hari Minggu kemarin setelah Wardah tampil, Tasya tampil, ya, setelah pengajian saya dipanggil sama Abi. Sal, kamu sini Sal. Dalam Bi. Tadi ada jamaah yang tanya ke Abi. Tanya apa Bi? Ji, kok perempuan tok Ji? Kok Wardah Tasya terus? Apa laki-laki yang gak ada? Wih, saya dia mau gitu. Sebagai seorang laki-laki panas, akhirnya saya bilang ke Abi, baik Bi, minggu depan saya akan mewakili santri putra. Biar tahu jamaah itu Bi. Jamaah itu cuma lupa saja. Kalau di film itu biasanya lakon metune terakhir. Nah, maka dari itu alhamdulillah kita dapat mengaji pada hari ini. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini salah satu karangan ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu diberikan gelar Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu artinya argumennya Islam. Mengapa Imam Ghazali diberikan gelar seperti itu? Karena Imam Ghazali itu mampu membela Islam dari serangan-serangan yang ingin merusak Islam. Dengan cara beliau mengarang kitab-kitab. Salah satunya yaitu kitab Ihya Ulumuddin ini. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin tidak hanya membahas tentang tasawuf. Biasanya kita sering mendengar kalau Imam Ghazali itu karangannya, kitabnya berisi tentang tasawuf. Tapi di dalam kitab Ihya Ulumuddin tidak hanya membahas tasawuf, melainkan juga fikih. Maka dari itu kitab ini diberi nama Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Mungkin bagi sebagian para jamaah, ketika saya membaca kitab ini Ihya Ulumuddin terasa asing. Di telinga itu terasa asing. Kenapa? Karena yang paling sering itu bukan Ihya Ulumuddin, tapi Ihya Ulumuddin. Tapi saya ingin menjelaskan dalam segi nahwunya. Jadi Ihya Ulumuddin itu tersusun dari 3 kata. Dan tarkibnya itu tarkib idhofi. Ihya'u itu jadi mudhof, ulumi jadi mudhof ilaih, sekaligus jadi mudhof, ad-dini jadi mudhof ilaih. Dan di dalam nahwu, teori mudhof ilaih wajib hukumnya dijerkan. Maka ulumi itu yang lebih tepat. Maka kalau kita melihat dari segi nahwu, yang lebih tepat itu Ihya'u Ulumuddin, bukan Ihya Ulumuddin. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, bagi wali santri yang anaknya di pondokan ke sini, sungguh harus bersyukur. Mengapa? Karena tidak banyak anak-anak orang-orang yang mengetahui hal ini. Ada istilah idhofi, ada istilah mudhof, ada istilah mudhof ilaih. Itu enggak banyak. Maka dari itu para jamaah yang menjadi wali santri kemudian anaknya dipondokkan, maka harus bersyukur. Apalagi di Adzikra ini. Di Adzikra ini itu terdapat 3 kelas. A, kelas B, kelas C, sama kelas D. Nah, teori seperti ini ketika kelas C itu sudah menguasai.
Maka saya yakin semua santri di Adikro ini pasti mengetahui teori tentang idofi bagi yang mondok. Kalau nggak mondok, nggak mungkin tahu. Baik para jamaah, mari kita mulai ngaji pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Kitabu Adabil Akli. Utawi iki ku kitab kang nerangake pira-pira adab mangan. Wa huwa utawi kitabu Adabil Akli iku al-awalu kang kawitan min rubu'il adati saking rubu' adat min kitab Ihya Ulumiddin saking kitab Ihya Ulumuddin. Perlu diketahui para jamaah, jadi di kitab Ihya Ulumuddin itu dibagi menjadi 4 jilid atau 4 rubu'. Rubu' yang pertama itu namanya Rub'ul Ibadat, hal-hal yang menjelaskan tentang ibadah. Yang kedua itu Rub'ul Adat, hal-hal yang menjelaskan tentang kebiasaan atau perkara yang selalu kita laksanakan, kita lakukan. Yang ketiga itu Rub'ul Muhlikat, yaitu perkara yang dapat merusak hati. Yang terakhir, yang keempat, yaitu Rub'ul Munjiat, perkara yang dapat menyelamatkan hati. Nah, pada hari ini saya memilih kitab yang jilid 2, yaitu Rub'ul Adat, atau hal-hal yang membahas tentang kebiasaan. Wa huwa utawi kitabu Adabil Akli iku al-awalu kang kawitan. Jadi kitab tentang adab-adabnya makan itu dipilih oleh Imam Ghazali menjadi judul yang pertama. Saya akan jelaskan mengapa Imam Ghazali memilih judul tentang makan itu ditaruh di pertama. Karena kenapa? Karena ketika kita makan itu merupakan tempat ridhonya Allah. Semua nikmat diturunkan pada saat itu. Sebagaimana ada hadis, innallaha, sesungguhnya Allah, la yardo, pasti ngeridoi, anil abdi, terhadap hamba, ayyakulal akalata, ketika hamba itu memakan. Fayahmaduhu, kemudian hamba itu memuji alaiha, terhadap makanan tersebut. Au yashrobah, atau hamba itu meminum asyarbata, minuman, fayahmaduhu alaiha, kemudian hamba itu memuji terhadap minuman yang sudah diminum itu tadi. Jadi di hadis tersebut dijelaskan bahwa ridhonya Allah itu terletak ketika kita makan. Ketika kita makan, belum ketika kita ibadah. Di situ dijelaskan bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, terdapat lafaz taukid. La yardo, ada taukid lagi. Jadi ada 2 taukid di sana. Jadi menunjukkan sesungguhnya Allah itu pasti meridhoi seorang hamba yang makan. Bukan hamba yang beribadah dulu, tapi yang makan. Maka dari itu para jamaah, kita tidak boleh meremehkan hal-hal yang kecil. Karena ketika makan, itu semua nikmat diberikan oleh Allah. Coba bayangkan, kita sakit gigi. Apakah akan nyaman kita makan? Tidak nyaman. Mau makan, giginya sakit, nggak makan lapar. Contohnya lagi ketika kita memiliki kencing manis. Mau makan yang manis-manis dibatasi. Mau makan yang ada gulanya tidak boleh. Maka dari itu para jamaah, ketika kita bisa makan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh meremehkan makan. Alhamdulillah utawi kabehane puji iku lillahi kadue Gusti Allah. Alladzi utawi kang iku ahsanu tadbiril kainati, kang luwih baguse ing dalem ngatur alam semesta. Fa khalaqa mongko nyiptakake sapa Allah al ardo ing bumi, was samawati lan ing pira-pira langit.
Jamaah pagi yang dimuliakan Allah, tidak ada pujian yang berhak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah zat yang maha bagus, zat yang maha baik dalam mengatur alam semesta. Maka ketika Allah itu menciptakan bumi dan langit, ketika Allah menciptakan bumi itu sepaket dengan gaya gravitasinya. Coba kita bayangkan, seumpama bumi itu tidak diberi gravitasi, kita tidak akan nyaman ketika berjalan. Pasti kita akan terbang. Maka dari itu tidak heran bahwa Allah itu disebut dengan ahsanu tadbiril kainati, zat yang maha bagus dalam mengatur alam semesta. Wa anzalalan nurunake sapa Allah almaa ing banyu alfurata kang tawar minal muksirati saking piro-piro awan. Dan Allah yang menurunkan hujan. Air tawar di sini yang dimaksud itu air hujan dari awan yang mendung. Jadi yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Makanya di Al-Quran itu dijelaskan proses terjadinya hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, apakah kamu tidak melihat annallaha, sesungguhnya Allah yusji sahaban, menggiring awan, wa yu'allifu bainahu, dan kemudian Allah itu mengumpulkan awan-awan tersebut, bainahu, antara awan-awan tersebut, wa yaj'aluhu rukaman, dan Allah menjadikan kumpulan dari awan-awan tersebut menjadi tumpukan. Rukaman itu tumpukan. Fataro, maka pasti kamu akan melihat al-wadqa yahruju min khilali, maka kamu pasti akan melihat hujan turun dari celah-celahnya. Jadi sudah jelas para jamaah yang dimuliakan Allah, yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa akhraja mongko ngetokake sapa Allah bihi kelawan ma al-habba ing biji wan nabatalan ing tanaman. Dan dengan hujan yang diturunkan oleh Allah tersebut, maka Allah menumbuhkan biji-bijian dan tanaman-tanaman. Jadi semua tumbuhan yang ada di taman, yang ada di gunung itu semuanya karena Allah. Wa qaddara lan nentokake sapa Allah al arzaqa ing pira-pira rezeki wal aqwata lan ing pira-pira panganan. Rezeki kita dan makanan kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh khawatir. Kita tidak boleh khawatir rezeki kita itu kita akan mendapatkan berapa, kita akan makan apa, itu tidak boleh difikirkan. Karena hal tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hafidho lan jogo sapa Allah bil makulati kelawan piro-piro panganan kowa mongko nguatake sapa Allah al hayawanati ing piro-piro hayawan. Jadi Allah juga yang menjaga dan menguatkan hayawan. Di dalam balaghah itu hayawan dibagi menjadi dua. Ada hayawan natik, ada hayawan ghairu natik. Kalau hayawan natik itu manusia. Kalau hayawan ghairu natik itu hewan. Maka yang memberikan kekuatan, yang menjaga manusia, hewan, tumbuhan itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'ana lan bakal nolong sapa Allah ala taati ing atase pira-pira taat wal a'mali lan ing atase pira-pira amal as-solihati kang soleh bi akli thayyibati kelawan panganan kang apik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menolong orang-orang yang taat dan yang beramal soleh. Dengan apa Allah menolongnya? Bi akli thayyibati, dengan memberikan makanan yang baik. Makanya di Al-Quran itu dijelaskan seperti yang sudah dijelaskan tadi, wakulu ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia,
Kulu, makanlah kalian, mimma fil ardi, dari apa yang ada di bumi, halalan thayyiban, yang halal dan yang thayyib. Ada halal, ada thayyib. Kalau halal itu ada dua. Ada halal zatnya, ada halal memperolehnya. Kalau thayyib itu menyehatkan apa tidak kepada tubuh kita, memberikan nutrisi apa tidak kepada tubuh kita, memberikan manfaat apa tidak kepada tubuh kita, itu thayyib. Jadi ketika kita makan harus diperhatikan dua itu, halalan, thayyiban. Ya. Ada makanan itu halal, tapi nggak thayyib. Contohnya itu tadi, ayam itu halal, tapi ketika yang makan itu memiliki alergi kepada ayam, maka menjadi tidak thayyib. Kadang juga ada makanan thayyib tapi tidak halal. Nasi yang kita makan itu thayyib karena dapat memperkuat tubuh. Tapi dilihat dulu asal muasalnya, memperolehnya dari mana. Kalau seumpama itu tidak halal, maka itu tidak boleh. Makanya makanan yang kita makan itu harus memenuhi dua unsur, halalan, thayyiban. Tidak boleh halal saja, kemudian thayyiban, dan kemudian tidak boleh thayyib saja, kemudian halal. Jadi harus dua-duanya terpenuhi. Begitu para jamaah. Sebentar, itu ada kata kunci yang harus di stabilo. Coba diulangi itu stabilo dicatat, itu penting itu. Itu yang penting itu. Allah menolong hambanya. Coba diulangi. Allah menolong hambanya yang soleh. Ya, diulangi. Wa ana, lan Allah nolong ala taati ing atase piro-piro taat, wal a'mali lan ing atase piro-piro amal as-solihati kang soleh, bi akli thayyibati kelawan panganan kang api. Allah itu menolong kepada orang yang taat, orang yang beribadah, orang yang soleh, itu dengan cara memberi makan makanan yang halalan thayyiban. Jadi orang yang makan yang tidak halal dan tidak thayyib itu berarti nggak dapat pertolongan Allah. Catat baik-baik ini. Jadi jangan sekali-kali memberi makan anak yang tidak halal dan tidak thayyib. Itu cara Allah menolong. Berarti kalau kita sadar bahwa kita ini kalau makan harus halal, harus thayyib, itu berarti insya Allah kita dapat pertolongan dari Allah. Itu stabilo itu. Ya, stabilo. Cara Allah menolong orang-orang yang soleh adalah dengan cara memberi makanan yang halal dan halal yang thayyib. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang halal. Jadi makanan itu kalau dilihat dari segi sumber hukum Islamnya itu dibagi menjadi tiga. Ada halal, ada haram. Nah, tengah-tengahnya itu namanya syubhat. Makanya di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu berisi tentang wasiat-wasiatnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad mengatakan seperti ini. Ya Ali, Ali dipanggil. Ya Ali, wahai Ali, man akalal halalah, barang siapa yang memakan makanan halal, sofa dinu, maka pasti bersih agamanya. Waraqqa qalbuhu, dan hatinya itu akan tipis. Tipis itu yang dimaksud lunak, lembut. Dimasuki apa saja itu bisa. Dimasuki nasihat itu bisa. Walam yakun lidakwati hijabun, dan tidak ada hijab, tidak ada penghalang untuk doanya kepada Allah. Itu yang pertama. Kalau makanannya halal, ini kalau makanannya halal, sofa dinuhu, bersih hatinya. Apa bersih? Agamanya. Dan tipis hatinya. Tipis itu kayak orang kalau ada kain yang tipis itu kan tembus. Ya, tembus. Ya, hatinya gampang melihat barang yang benar. Enteng lek nglakoni ibadah itu enteng, tipis soalnya. Nek tebel berarti kena hijab. Terus yang ketiga? Yang kedua,
Enggak, yang ketiga setelah tipis. Walam yakun lidakwati hijab. Nah, terus kemudian kalau berdoa itu dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau ingin dikabulkan doanya oleh Allah SWT, makan balang yang halal. Jadi kalau doa kok gak dikabulkan, bisa jadi makanannya haram. Dikandani kok gak kenek ngengkelan, gak tipis hati ini, panganane haram. Bisa jadi begitu. Ya. Jangan nyalakan anaknya, bisa jadi yang dulang anaknya yang salah itu. Allahumma Muhammad. Nah, lanjut. Yang kedua para jamaah yaitu syubhat. Nabi Muhammad mengatakan, man akala syubuhati, barang siapa yang memakan makanan syubhat, syubhat itu samar. Ishtabaha alaihi dinu, maka pasti agamanya menjadi samar, tidak jelas. Wa adlama qalbahu, dan Allah menggelapkan hatinya jika kita memakan makanan yang syubhat. Gak jelas agamanya. Iki kadang-kadang sholat, ya kadang-kadang maksiat, kadang gak jelas. Ya jilbaban, tapi tingkai gak jelas, samar-samar. Bahasa Jawanya wang-wung. Ya. Nah, ya, yang ketiga. Yang ketiga yaitu man akalal haroma, barang siapa yang memakan makanan haram, maka mata kolbu, hatinya menjadi mati. Nah, ini yang bahaya ini. Ini yang bahaya ini, Pak. Man akalal haroma mata kolbuhu. Barang siapa yang makan barang haram, mati hatinya. Delingno ya apa? Ayo ngaji, moh. Langsung jawab, mati ya. Ayo nang masjid, sampai naik budal. Surbanku kawan, nang masjid, songkokku kawan. Anakku wis nang masjid, ya kan surbane mbek songkoke bapake gak budal. Ya, awas hati-hati. Barang siapa makan barang haram, mata kolbu. Lanjut. Wa khaffa dinuhu, dan agamanya menjadi ringan. Ngenteng no, kuwi wis gampang, nom. Agama iku lek wis tuwek ae, lek wis tuwek baru nang masjid wae, gampang. Rambut seireng, sik kuat. Cara bojo maneh sik iso. Ngono karepe ya kira-kira. Ya, ayo lanjut. Wa dha'ufa yakinu, dan keyakinannya kepada Allah itu menjadi lemah. Wa dha'ufa yakinuhu wa hajaballahu da'watuhu, dan Allah itu akan menghalangi doanya. Jadi doanya itu tidak diterima oleh Allah karena dihalangi. Iya ta, lek ngaji ku mlebu surga. Iya ta. Ada ta? Ada ta orang ngaji masuk surga itu, ada ta itu. Itu lemah. Agamanya itu lemah. Ada ta itu. Lanjut. Yang terakhir yaitu waqallat ibadatuhu, dan pasti ibadahnya itu sedikit. Jarang dia melaksanakan ibadah karena makanannya haram. Ya seminggu sekali Jumatan tok lah. Atau 1 tahun sekali hari raya tok lah gitu ya. Itu. Ngono maksudnya. Ya. Terus Wassolatu utawi solawat iku ala Muhammadin ing atase Muhammad dil mu'jizati, kang duweni pira-pira mukjizat, al-bahirati, kang nerangi apa mukjizat. Dan solawat tetap kita senandungkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu pemilik mukjizat yang mampu menerangi. Apa mukjizat yang mampu menerangi tersebut? Mukjizat yang mampu menerangi yaitu Al-Quran. Tidak ada mukjizat yang begitu besar kecuali Al-Quran. tepuk tangan untuk Rizal. Bagus. Ada tak yang putra santri bisa ngaji? Ada tak? Ada. Kalau ada saya tak ke sana. Ini ada ini. Baik ya, sudah terjawab ya jamaah yang tanya kemarin. Iki ojo diterusno, sesuk maneh. Go sing penting wis deal
bahwa makanan-makanan halal. Baik, kamu tutup dulu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh meremehkan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan kita. Hal-hal yang kita anggap remeh seperti makan, karena kita sering melakukan, itu bisa jadi menjadi kunci ibadah. Maka dari itu, perhatikanlah makan kita dan jagalah makan kita. Makanlah sesuatu yang halal dan yang thayyib. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, Rizal dengan Tasya baik mana? Kalau sama tidak bisa, harus kata Tasya harus unggul dari saya. Kalau sama nggak bisa minta saya katanya Tasya. Gak iso, harus lebih unggul lagi. Karena jamaah menilai itu berarti yang akan datang harus lebih unggul. Ini saingan ini. Terima kasih.